Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andida Putra Dinda dengan NIM 2208035000005 dari Prodi Seni Tari Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Tari Indonesia. Pertama-tama, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan membahas mengenai garis besar zaman utama di Indonesia. Zaman utama di Indonesia terbagi menjadi 5 zaman, yaitu yang pertama zaman prasejarah, yang kedua zaman persebaran agama-agama dari India pada abad ke-2 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, zaman persebaran agama Islam tahun 1250 Masehi hingga sekarang. Yang keempat, zaman penetrasi dan ekspansi perdagangan dan politik Eropa pada abad ke-16 sampai tahun 1945. Dan yang terakhir, yang kelima adalah zaman Republik Indonesia Merdeka pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Menurut James R. Brandon pada tahun 1967, yang merupakan salah satu seorang peneliti seni pertunjukan Asia Tenggara asal Eropa, ini membagi menjadi 4 periode budaya di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Yang pertama adalah periode prasejarah sekitar 2500 tahun sebelum Masehi sampai dengan 100 Masehi. Yang kedua, periode sekitar 100 Masehi sampai 1000 Masehi, masuknya kebudayaan India. Yang ketiga, periode sekitar 1300 Masehi sampai 1750 Masehi, pengaruh Islam masuk. Dan yang keempat, periode sekitar 1750 Masehi sampai akhir Perang Dunia II Amerika Serikat dan Eropa. Selanjutnya, saya akan membahas seni tari pada zaman prasejarah di Pulau Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Peninggalan yang ada dari zaman prasejarah di Pulau Jawa ini berupa benda-benda arkeologi yang berkaitan dengan upacara penyembahan kepada roh nenek moyang, kepercayaan animisme, serta kepercayaan kepada binatang totem. Peninggalan pada zaman ini yang paling terkenal di Pulau Jawa adalah barongan. Penampilan barongan yang memiliki kekuatan melindungi manusia yang dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Sedangkan kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa binatang totem yang ada dalam mitologi itu adalah binatang kesayangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, peninggalan dari zaman prasejarah yang ada di Pulau Sumatera adalah Gordang Sambilan di Batak. Gordang Sambilan ini merupakan musik dalam upacara untuk menghadirkan roh nenek moyang. Gordang Sambilan dianggap sangat keramat oleh masyarakat yang ada di Pulau Sumatera. Selanjutnya, tari-tari dari pengaruh zaman prasejarah. Yang pertama, tari-tari dari pengaruh agama Hindu. Pengaruh agama Hindu di Indonesia berlangsung pada abad pertama Tarik Masehi sampai abad ke-15. Pengaruh seni sangat mendalam mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Namun, sampai sekarang yang masih kental melestarikan dan mengembangkan seni yang mendapat pengaruh dari India adalah Pulau Bali. Di Pulau Dewata ini, tari selalu menjadi pusat perhatian atau selalu melibatkan seni dalam upacara-upacara keagamaannya. Yang kedua, tari-tari dari masa Mataram kuno. Pengaruh tari India terhadap tari Jawa sangat besar dan dapat dilihat pada candi induk, yaitu Candi Siwa, yang merupakan candi pusat dari kompleks Prambanan, yang sangat erat dengan relief tari. Konon, Candi Prambanan merupakan relief-relief yang tertata menurut frase tari India yang disebut karana. Namun, harus melacak terlebih dahulu sejarah pemugaran Candi Prambanan yang dikerjakan secara berkali-kali. Ternyata ada 108 karana tari India yang terdapat dalam kitab Natya Sastra, sedangkan pada tari Jawa Gaya Yogyakarta hanya ada 21 ragam atau tipe karakter.
Sedangkan untuk gaya Surakarta hanya ada 7 macam. Tari seringkali digunakan sebagai sarana pemujaan kepada dewa di dalam agama Hindu, terutama kepada Dewa Wisnu dan juga Dewa Siwa. Dewa Siwa sering kali disebut sebagai Siwa Nataraja atau Siwa Sang Raja Penari. Ya, menurut kepercayaan Hindu, para penari yang menari untuk kepentingan agama merupakan kekasih dewa atau devadasi. Pengaruh predikat kekasih dewa sampai sekarang masih membekas di Bali, tempat berkembangnya agama Hindu Dharma. Dalam agama Hindu Dharma, berbagai upacara keagamaan senantiasa menyajikan tari-tarian. Tari pada upacara tersebut berfungsi sebagai sesaji dalam suatu pemujaan. Selanjutnya, tari-tari dari pengaruh agama Islam. Legitimasi Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu ditandai dengan munculnya kerajaan Islam di Sumatera Utara, di Pulau Jawa, dan dimulai pada saat berdirinya kerajaan Demak menggantikan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Namun demikian, umur kerajaan Demak tidak berlangsung lama, digantikan oleh kerajaan Pajang di Surakarta. Kerajaan Pajang kemudian digantikan pula oleh kerajaan Mataram di Yogyakarta. Berkat kerajaan Islam di Jawa Tengah tersebut, sehingga Banten dan Cirebon yang semula memeluk agama Hindu menjadi kerajaan Islam berkat usaha Fathahillah dari Demak. Perlu diketahui bahwa proses pembentukan sebuah produk budaya termasuk seni pertunjukan pada umumnya melewati proses akulturasi atau asimilasi maupun sinkretisme. Wilayah-wilayah di Indonesia yang budaya Islamnya sangat menonjol adalah daerah-daerah yang ketika agama Islam masuk, kebudayaan Hindu tidak bisa berkutik lagi dan tidak berkembang atau mengalami kemerosotan. Berdasarkan hal tersebut, maka sentra-sentra seni dan budaya yang nuansa Islamnya sangat kuat adalah Sumatera dan daerah-daerah pesisir. Ada beberapa jenis tari yang terbentuk akibat pengaruh agama Islam. Yang pertama, tari piring. Yang kedua, luambek galombang di Sumatera Barat. Yang ketiga, tari PPK Rimaka dari Makassar. Dan yang keempat, ada budaya Maulid Cikoang atau upacara tradisional menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas materi tari-tari dari pengaruh Cina. Yang pertama ada Po Dehi. James R. Brandon dalam bukunya Theater in South Asia menjelaskan bahwa seni pertunjukan di Asia Tenggara dari sekitar tahun 1300 sampai 1750 mendapat pengaruh yang sangat besar dari Cina dan negara-negara Islam. Awal penyebarannya terjadi ketika Kublai Khan menduduki Vietnam bagian utara serta provinsi Cina di bagian selatan, dan orang-orang Islam dari Gujarat di India mulai menyebarkan agama Islam ke Malaysia dan Indonesia. Demikian pula pedagang-pedagang Cina mulai masuk ke Malaysia dan Indonesia, sehingga salah satu dampaknya adalah sebuah pertunjukan wayang kulit versi Cina yang disebut wayang Po Dehi yang di negara asalnya bernama Putaihi. Selanjutnya, peninggalan dari tari-tari pengaruh Cina ada gambang kromang. Gambang kromang adalah salah satu bentuk musik yang bernuansa Cina dan berfungsi untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang ke Batavia atau sekarang lebih dikenal dengan kota metropolitan Jakarta. Berawal dari seorang warga Cina yang bernama Beng Teng Jo yang menyambut tamu-tamu yang datang ke Batavia dengan ansambel musik yang bernuansa musik Cina pada tahun 1880. Peninggalan tari-tari dari pengaruh Cina. Yang ketiga ada barongsai. Seni pertunjukan yang bernuansa Cina dapat pula kita jumpai pada beberapa tempat seperti di Jawa dan juga Bali. Barong berasal dari Cina dengan melihat topeng yang digunakan dalam tari singa Cina yang berasal dari dinasti Tiang dari abad ke-7 sampai abad ke-10, mirip sekali dengan topeng barongkat. Kemungkinan yang dimaksudkan adalah pertunjukan barongsai yang memang pernah ada sampai sebelum masa Orde Baru, kemudian berkembang lagi pada masa Reformasi hingga masa sekarang.
Materi yang terakhir adalah tari-tari dari pengaruh zaman kemerdekaan. Pada tahun 1945 sejak Indonesia merdeka, seni pertunjukan memiliki peluang untuk terus berkembang dengan baik, berbeda ketika sebelum kemerdekaan. Istana-istana merupakan pusat perkembangan seni pertunjukan yang baik, maka ada beberapa upaya untuk mengeluarkan seni istana dari tembok keraton agar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pula pada perkumpulan kesenian Jawa yang bernama Krida Beksawirama yang didirikan oleh dua orang bersaudara, yaitu Pangeran Suryodiningrat dan Pangeran Tejokusuma. Keduanya adalah putra Sultan Hamengkubuwono ke-7. Seni pertunjukan yang berasal dari istana lebih dikenal dengan istilah seni pertunjukan klasik. Adapun seni pertunjukan rakyat mendapat arti baru, yaitu seni pertunjukan milik rakyat dan tidak lagi diartikan sebagai pertunjukan yang berasal dari daerah pedesaan, atau beberapa pakar menyebutnya dengan istilah tradisi untuk mengganti istilah istana. Seni pertunjukan istana memiliki nilai estetik yang sangat tinggi, hingga kata adiluhung artinya indah dan tinggi selalu menyertainya. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.